Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya ingin melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Seni Teater. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anaknya laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang ditinggal mati ayahnya. Pada saat Malin Kundang menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. "Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang," kata Malin kepada ibunya. "Belum tentu ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti hari, bulan berjalan, dan 2 tahun terbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada saat sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis, melihat hal itu, Mande Rubaya ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara sesak karena menahan tangis bahagia. "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya engkau meninggalkan ibu?" Dan Malin pun terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Belum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk inilah ibumu. Mengapa kau membohongiku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang wanita tua itu hingga Malin tendang wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berkata lagi, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan kata ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata Malin Kundang sambil mendorong ibunya hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Hatinya pecah seperti ditusuk-tusuk, dan tangannya ditadahkan ke langit. Kemudian ia berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia memang benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendarat berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke tepi pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu ada ikan tenggiri, ikan dan ikan belamak.